Assalamualaikum pemirsa, bertemu kembali dengan saya Hasmi Rondol. Sudah lama rasanya kita tidak berjumpa secara on air di televisi, karena kita sama-sama tahu bahwa dalam 3 bulan terakhir Indonesia kedatangan tamu yang tak diundang, yaitu virus COVID-19. Namun alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akhirnya bisa lagi berjumpa bersama dengan rekan-rekan pemirsa semua di Indonesia ataupun dimanapun Anda berada. Kali ini saya hadir ditemani oleh asisten saya, yaitu Risa. Nama lengkapnya siapa, Sa? Nama lengkapnya Alferizia. Alferizia. Nanti kita bicara lagi masalah Risa ini. Jadi kali ini kita hadir di program baru yang bertajuk Diksi, Dikdaya Diskusi. Jadi kita membahas apa nih, saya Nisa? Kita lagi punya tema hari ini tentang bercerita lewat lukisan, Pak. Nah, berarti yang lukisannya dongeng gitu? Oh, bukan, Pak. Nah, bukan. Oh, iya. Jadi ini ada yang menarik, Nisa. Memang nama kamu cuma Risa aja, Nisa? Oh, nggak iya. ada. Kok namanya pendek amat? Coba lihat di adikatnya. Nama panjang saya. Oh, ini beda. Oh, iya, nama Pak. panjang. Nama panjang saya lebih pendek, Pak. Kok bisa lebih pendek? Namanya Alferizia. Alferizia. Iya. Artinya apa itu? Alve-nya sendiri itu Alve. Al. Yang itu, yang jual toko-toko Oh, iya. Maret itu bukan? Alfa itu, Pak. Oh, Alfa ya. Kalau ini Alfa. Bukan. Apalagi yang ini? Alve. Oh, Alve, Alve. A-nya itu anak. Anak. Nah, terus L-nya itu lahir. Lahir. V-nya itu Februari, di bulan Februari jadinya. Tanggal berapa tuh? Ayo, nggak bilang-bilang kemarin atau gitu kita palakin sebelum COVID kan ya. Tenang, Pak, saya ulang tahun juga sama kru di sini juga kok, Pak. Ya, kok nggak undang-undang ini? Waduh, Di pelanggaran ini teman-teman kru nih. Terus nama belakangnya apa tadi? Reza. Rizia, panggilan aja, Pak. Alferizia. Iya. Saya pikir nama kamu tuh nama dari inspirasi bapak ibunya dari petinju gitu. Oh, bukan. Bukan Pak. ya? Yang petinju dulu yang sudah petinju yang salah satu legenda juga tuh di Indonesia, bukan ya? Oke, Sa. Jadi siapa tamu kita nih yang kemarin kamu undang, Sa? Kita lagi kedatangan tamu Mas RB Ali. Mas RB Ali. Iya. Wah, selamat datang. Mas Ali sudah berkenan hadir di studio kami. Ini beliau sebagai apa, Sa? Tadi? Sebagai Pelukis ya? iya. Oh, oke. pelukis. Mas, Ya. ini mau tanya nih, Mas. Aku Nyaman nggak kira-kira pakai? nyaman. Nyaman ya? Ya ini memang setelah era COVID kita harus mengikuti protokol. Ya. Ya memang setelah kita kedatangan tamu tak diundang ini kita harus lebih berhati-hati. Ya. Jadi terpaksa mohon maaf, jadi mungkin seandainya kurang nyaman harus memakai face shield. Walaupun kita pakai face shield, tameng wajah tidak mengurangi rasa hormat kami atas kedatangan Mas Ali di studio. Mas Ali, Iya, ya. ini kata dari si Risa tadi, Mas Ali ini pelukis nih. Kenapa sih Mas memilih jalan pelukis nih? Kalau kenapanya sendiri ya. Kenapanya sendiri itu sulit yang untuk dijawab. Karena pelukis atau seniman itu panggilan ya, Mas. Panggilan. Panggilan jadinya dari jiwa sendiri. Jadinya ketika dikata kenapa pengen lukis itu saya juga nggak bisa menjawabnya. Kapan kira-kira tuh merasa panggilan itu datang gitu? Kalau untuk panggilannya sendiri ya semua proses ya, baik proses. Saya dari kecil udah hobi tentang bermain seni rupa, bermain melukis, ikut bikin topeng dan sebagainya. Tapi untuk konsepnya di tahun 90-an lah, pertengahan 90-an saya mulai benar-benar fokus di dunia seni rupa, melukisnya itu. Saya tanya sama kamu nih, Sa. Iya. Kemarin waktu work from home kamu ngapain kamu, Sa, sana? Duh, Pak, saya jadi daber. Oh, Iya, Pak. daber. Kapan kamu jadi daber? Nggak kedengeran ya, Pak, suara saya di berita Bapak. Udah berubah kamu, Sa. Oh, iya. Kamu edit sendiri kan, kamu editor tuh. Oh, iya. Iya. Saya juga bantuin Mama nyuci. Alhamdulillah, saya jadi rajin nyuci, Pak. Terus apa dapat panggilan juga nggak kamu? Oh, itu panggilan Mama, Pak. Oh, panggilan mama. Iya. Panggilan cucian yang nggak selesai-selesai. Ada gosokannya juga. Terus nambah berat badan berapa kilo? Kan Jadi berat badan saya tuh berkurang 3 kilo, Pak. wah, ini apa beneran atau karena depan kamera kamu Sani jadi biar
jaga image nih Jaim nih. Enggak lah Pak, beneran Pak, alhamdulillah Pak, puasa soalnya sama bebenah. Oke Mas Ali, kembali lagi kita ke Mas Ali nih. Jadi yang setelah mendapatkan panggilan hati menjadi seorang pelukis ini, jalan hidupnya di situ. Bagaimana rasanya dalam 2-3 bulan terakhir ini ketika datang virus ini, pandemi COVID-19? Tamu Kita tadi undang ini jadinya gimana nih Mas? kita sama-sama nggak nyaman ya saya. Iya. Ya memang kita harus banyak di rumah, sekalipun kita harus ada acara, kita harus memakai banyak protokol yang harus kita lewati ya. Kita harus pakai masker, harus pakai tameng. Dan saya juga menyadari teman-teman produksi pun kesulitan bagaimana kita menjaga suaranya biar tetap keluar tetapi dengan tameng seperti itu. Untuk pelukis sendiri gimana nih Mas pandangannya nih? Sebenarnya pada dasarnya kalau buat saya pribadi atau para perupa work from home atau kita kan setiap hari sebenarnya melakukan Memang malah from tiap hari ya. Iya, tiap hari Ya, itu yang kita. Iya benar. Cuman yang cukup mengkagetkan kami itu ya silaturahmi di antara teman satu, yang kedua itu kita kan mengadakan event pameran, kegiatan eksibisi itu sama kali dihentikan. Nah itu yang merasa kami agak terganggu lah dengan kedatangan COVID ini. Terus paling dampak utamanya ya otomatis ekonomi. Ekonomi untuk kesenian ini emang seperti tanda petik ya kayak seperti berhenti gitulah. Tapi seniman lagi-lagi seniman tuh nggak berhenti di situ. Banyak idenya, banyak akalnya. Akhirnya bagaimana cara untuk mensiasatin supaya bertahan hidup, karena si seniman itu nggak ada penghasilan lain selain dari mengharapkan hasil dari karya yang dibuat. Oke Mas Ali, kita kembali ke masa muda nih. Jadi untuk melukis sendiri itu dulu ada pendidikan formal yang dilewati ataukah autodidak ataukah memang mengambil pendidikan non formal atau memang ada jangan-jangan ada sejenis pendidikan khusus ya saya? Apa jangan-jangan ada darah seni nih? Gimana tuh? Mungkin lebih pasnya Mbak Risa tadi itu kali. Oh, ada darah seni. Kalimat itu. Kalau untuk tuh, pendidikan sih saya otodidak asli. Tapi saya dalam pemikiran saya itu nggak pernah mengatakan bahwa ada otodidak atau akademisi. Karena pada dasarnya semua itu otodidak. Ada dasarnya. Pada dasarnya semua otodidak karena kita itu maaf keliru kebalik sorry. Ulangi. Pada dasarnya semua itu kita tuh belajar, bukan nggak ada yang kata istilahnya pelukis otodidak. Karena kita semua belajar dari pendahulu kita. Cuman secara akademisi kita nggak, secara formal kita nggak di bangku sekolahan atau dan sebagainya. Nah saya itu tidak mengalami itu. Jadinya istilah kalau bahasa umumnya ya dikatakan otodidak. Berarti memang bukan seperti dari lulusan sekolah seni, institut seni ini atau dan sebagainya gitu ya Mas Ali. Terus ini kan ada beberapa lukisan Mas Ali yang juga ada di studio kami nih. Terus ini sebetulnya alirannya apa nih Mas? Terus apa yang mendasari Mas Ali memilih aliran ini gitu? Kalau untuk aliran sendiri saya kan sebagai perupanya ya, sebagai senimannya sendiri itu sebenarnya seharusnya nggak elok untuk mengatakan saya itu beraliran begini. Nggak ada ya, memang tidak boleh ya. Nah itu karena itu ranahnya kritikus lah, ranahnya kurator dan sebagainya lah itu yang jangan nyebut itu tuh. Oh begitu. Jadinya kalau saya itu saya posisikan kemerdekaan aja, saya mau gambar seperti ini ya monggo, saya mau pengen seperti ini, jadinya saya bebas dalam arti setiap ide datang itu hanya sebatas ide, penyelesaiannya ya mau dengan aliran apa ya terserah gitu lah, seperti itu. Risa mau tanya nih, di lukisannya ini kan kalau di kantor Dikdaya yang dipajang di Dikdaya itu rata-rata tuh perempuan, itu kenapa ya? Alasannya tuh apa? Memang kalau untuk lukisan saya pribadi sih bisa dikata itu 80-90% tuh banyak objek perempuan ya. Wow. dari awal ya. Karena jujur saya itu pencinta perempuan. Waduh sama lah. Kalau pecinta laki-laki jadi pertanyaan besar itu. Iya. Karena menurut saya itu menarik itu Mas Ali itu. Kenapa perempuan gitu? Perempuan itu salah satu makhluk yang ciptaan Tuhan yang paling terindah menurut saya. Tapi ini bukan maksudnya mengeksploitasi objek perempuan kan? Bukan ya, beda ya? Beda, karena keindahan perempuan itu banyak.
Oke. Kita ambil, saya selalu berpikiran bahwa selalu berusaha untuk berpikir positif. Oke. Bahwa perempuan pasti ada sudut keindahan dari sisi perempuan. Kan ada Dari ras apapun, dari jenis apapun, dari bentuk fisik apapun, ya, dari gaya apapun gitu ya. Ya, makanya ketika orang mengatakan bahwa ini perempuan, mohon maaf ya, ini kata jelek ataupun, berarti menurut saya yang penilai ini kurang teliti melihat perempuan itu. Kurang teliti. Sebetulnya Jadi bagaimana pandangan seorang perupa itu meneliti sosok perempuan itu, Mas Ali itu? Sudut pandangnya seperti apa? Apakah jangan sudut pandang hati ini? Bisa bermacam-macam. Istilahnya kayak menggunakan rasa, inner beauty dari dalam dari sikap, attitude perempuan itu sendiri, itu bisa menjadikan sebuah keindahan tersendiri, atau dari bodinya sendiri, atau mimik mukanya, atau gerak-geriknya pun juga bisa menjadi sebuah keindahan tersendiri. Gitu. Contoh ada nggak yang lukisan yang bisa kita bahas di sesi ini, Mas Ali, tentang perempuan atau apa gitu? Yang mau memuncul tadi ada sosok perempuan gitu yang kata Risa itu. Iya. Kalau banyak sih sebenarnya, Mas ya. Oke. Bisa kasih. Atau salah satu contoh apa tuh? Salah contoh coba seperti kalau ini bisa kasih sana. Oh, itu ada ya. sosok perempuan semua itu. Oke. Ya Mas Ali ini ya sebagai perupa, ada nggak yang aneh dari lukisan yang lukisan Mas Ali sendiri di tempat kami nih? Kalau saya sih agak anehnya ya itu satu yang sana ya. Oh, yang sana. Kenapa tuh, Sa? Di sini, Sa? Yang sana itu kebalik gitu. Oh, kebalik. Iya. Sebelahnya kebalik. Ya. Keduanya ya ada cahaya merah. Itu tadi pertanyaannya nih. Itu. Memang kita mohon izin tadi tidak pamit dulu, kita akan memasang latar cahaya, maksudnya biar lebih ekspresif, Mas Ali ya. Mohon dimaafkan nih gitu. Oke Mas, berarti mana yang kira-kira mau dibahas? Umpamanya ini, saya kasih contoh lukisan ini kan. Oke, mohon maaf Mas Ali, berhubung waktunya untuk ada yang mau lewat, penjelasan tentang lukisannya. Kru kita sudah ngomong iklan. Jadi kita mesti cut dulu. Pemirsa, untuk penjelasan lukisan yang akan disampaikan Mas Ali, kita tunggu setelah yang lewat satu ini.